marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan wakil ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini di bahasa Indonesia. Wata jemaat bagi kita Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sebagai berikut. Topik Manaon Apostol Songon si Ibu Tuhan Kristus atau ikut menderita sebagai prajurit Kristus. Yang pertama, minggu kita hari ini adalah minggu ke-19 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial PDP Makassar. Yang keenam, Sekretariatan A. Persembahan 1. Pada hari ini Minggu tanggal 23 Oktober 2022 kita mengantarkan persembahan di depan altar untuk panitia tahun kesehatian. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 yang akan datang kita mengantarkan persembahan di depan altar untuk panitia tahun kesehatian. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja harian dan anggaran 2022. Sesuai program kerja harian tentang pelayanan bulanan, dengan ini dihimbau kepada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelayanan bulanan, dan dimohon untuk mengisi di kartu pelayanan bulanan yang sudah disediakan melalui situs wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang pertama di wilayah Efesus di rumah keluarga Inang Nyonya Kombes P. Aritonam WE Burusiaan yang beralamat di Jalan Teluk 5 nomor 56. Yang kedua di wilayah Filipi di rumah keluarga Ahmad MP Sibarani dengan Pendeta Dr. SRH Borusiadian yang beralamat di pabrik kertas Goa. Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 di wilayah Galilea di rumah keluarga Manggi Simatupang SP Imam R. Borusiaan SE yang beralamat di gedung sekolah minggu. Seluruh acara kebaktian tersebut masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A. 1. Wajib mematuhi protokol kesehatan. A2. SK Pendeta untuk pos pelayanan HWP Kendari. Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 yang lalu, gereja kita telah menerima SK Amang Pendeta Yohanes Lim Fernando Uluan Hukapi STH yang akan melayani di pos pelayanan HWP Kendari, Resort Sulawesi Selatan, dan akan
akan dilantik di atau Jakpom pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, Sinode Godang HKBP pada hari Senin sampai Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022. HKBP akan melaksanakan Sinode Godang sementara berjalan di Seminarium Sukoholon. Adapun yang akan berangkat untuk menghadiri ini adalah Amang Pendeta Ris Johnson Simamora SHM, Amang Pendeta SOT, telah berangkat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, dan Amang Situa Isinero Khas Matupang Majelis Pekerja Sinode Distrik akan berangkat pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 dan rencana kembali ke Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2022. Kita mau dalam doa sinode berjalan dengan baik, membawa sukacita dan perjalanan dengan hambanya dalam penyertaan Tuhan. Keempat, pesta panen atau pesta rutilon dan pesta puncak tahun kesehatian. Hari Minggu tanggal 6 November 2022 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pesta panen atau pesta rutilon dengan melaksanakan ibadah syukur atas berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam pekerjaan kita masing-masing. Kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada gerejanya dengan mengumpulkan persembahan di depan altar dalam bentuk amplop yang dirangkaikan dengan pesta puncak dan penutupan tahun kesehatian. Acara dilaksanakan di Soko Kalenta, ibadah bangsa Batak, bahasa Indonesia dan sekolah minggu disatukan di Soko Kalenta. Masuk pukul 9.00 WITA. Setelah ibadah dilanjutkan dengan acara tahun kesehatian, acara tersendiri dan makan bersama. Sehubungan dengan adanya pesta panen atau pesta rutilon dan pesta puncak tahun kesehatian pada tanggal 6 November 2022, dimohon kepada pemohon marga yang acara pertandingan atau arisan bertepatan dengan acara pesta tersebut dimohon untuk dijadwalkan ulang. Setelah warta jemaat, pendeta PDM MTH akan menyampaikan di bahasa Batak dan 6 diakonis bersinaga di ibadah bahasa Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. A5 pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 yang lalu, gereja kita telah melaksanakan hari ini gereja kita melaksanakan kebaktian pembukaan pelajar SIDI kepada pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Kebaktian mulai pukul 12.00 WITA atau setelah ibadah bahasa Batak selesai, bertempat di Konsistori HKBP Makassar. Adapun pelajar SIDI yang sudah mendaftar adalah 16 orang. 6 panitia Natal HKBP Makassar tahun 2022. Rapat pembentukan panitia Natal remaja HKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 bertempat di gedung ibadah bahasa Indonesia. Dan panitia Natal Ama dan Perempuan pada tanggal 17 Oktober 2022 di gedung sekolah minggu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Dunia. Dalam rapat tersebut telah terpilih panitia Natal remaja HKBP dan Ama Perempuan HKBP Makassar tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Penanggung jawab atau penasehat. 1. Pendeta Resort, Amang Pendeta Ris Johnson Simamora SHM. Yang kedua, pendeta fungsional, Amang Pendeta Polisman DM Lubis MTH. Yang ketiga, diakonis, Inang Diakonis Bosinaga. Yang keempat, Dewan Koinonia Amang Situa Insinyur Khas Matupang. Yang kelima, Dewan Marturia Amang Situa Khas Matupang. Yang keenam, Dewan Diakonia Inang Situa Bulu Silayan. Yang kedelapan, Ketua Paratau Amang Situa Khas Matupang SE. Yang kedelapan, Pahala Dua HKBP Makassar Sulawesi Selatan. 1A remaja dan HKBP. Ketua Joshua Perlindungan Tapobolon,
Wakil Ketua Nathan Farel Geraldo Simanjuntak, Sekretaris Tasya Bolutubing, Wakil Sekretaris Mainova Christine Gabriela Bulu Simamora, Bendahara Bundri Gamin Bulu Dikonga, Wakil Bendahara Putri Olivia Bulu Simura, Seksi Acara Koordinator Lady Diana Bulu Simura, Seksi Dana Koordinator Rafael Fili Permata E Bulu Tubing, Seksi Perlengkapan Koordinator Julu Angga Kota Barat, Seksi Konsumsi Koordinator Ruli dan Tabur Dusom. Adapun anggota dapat kita lihat di warta kita masing-masing. 1B Ahmad dan Perempuan, Ketua Anam J. Simatupang, Wakil Inamnya GM Siagian NA Bulus Tulus, Sekretaris Situa B. Samosir, Wakil Nyonya RH Simajutak H. Bulu Debaho, Bendahara Nyonya Halidonga SR Bulu Sebarani, Seksi Acara Koordinator Nyonya Situa PBM Simajutak H. Bulu Serigar, Seksi Dana Koordinator Nyonya CH Gultung R. Bulu Simatupang, Seksi Perlengkapan atau Dekorasi Koordinator Amat Situa Has Tulus, Seksi Konsumsi Koordinator Nyonya Teo Marpaung T. Bulu Hutagulu, Seksi Kor Koordinator Situa Has Simatupang, Seksi Keamanan Koordinator Amang H. Hutagulu. Demikian juga anggota dapat berada di warta kita masing-masing. Demikianlah susunan kepanitiaan Pesta Natal Remaja NHKBP dan Amal Parpol NHKBP Makassar tahun 2022. Kiranya dapat bekerja sama dengan baik dan dalam sukacita. Pelantikan panitia Pesta Natal Remaja NHKBP dan Amal Perempuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 setelah persembahan ke depan altar oleh Pendeta Nasional HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. Yang kelima, Toto IP perbaikan atap dan pelafon gereja Bulon. Sesuai hasil rapat Parhaladu tanggal 9 Juli 2022, hal dan untuk perbaikan atap dan pelafon gereja Bahasa Batak memerlukan biaya 350 juta rupiah. Dan dana yang dipakai untuk perbaikan tersebut direncanakan secara melalui 3 sumber, yaitu 1 Dr. DP, Jemaat, 2 sumbangan eksternal, dan ketiga donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung perbaikan atap dan pelafon tersebut. Adapun Dr. DP yang disepakati Parhaladu adalah minimal 500.000 rupiah per keluarga. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A6 pemenang lelang kayu es kuda-kuda, boarding dan ring. Melanjutkan warta tanggal 16 Oktober 2022 yang lalu perihal lelang kayu es kuda-kuda, ring dan boarding setelah resmi ditutup pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 19.00 WIB. Adapun penawaran yang masuk sebanyak 2 amplop. Dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB telah dibuka yang disaksikan pendeta dan seksi pembangunan dengan penawaran sebagai berikut. Amplop pertama sebesar 8 juta rupiah, amplop kedua sebesar 8.500.000 rupiah. Demikian yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, sebagai berikut. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KRM Bulu Simajutak. 2. Inang Nyonya Situa B. Bajanahor, JG Bulu Manulang. 3. Paroya Bulu Pasaribu. 4. Nyonya CC Supayung E. Bulu Natitupulu. Yang kelima, Nyonya Situa G. Manur M. Bulu Sinurak. 6. Amang Situa PRM Sinaga. Yang ke-7 Amang Aham Nurung. 8. Inang Nyonya B. Dewa HKR Bulu Pasaribu.
Yang ke-9 Inam Nyonya Cis Tangkap M. Bulu Buka Barat. Yang ke-10 Inam Nyonya Sakbuka Luntur Cihar Bulu Pardidi. Yang ke-11 Inam Nyonya MP Sigitonga F. Bulu Samosir. Yang ke-12 Inam Nyonya Situa T. Saraki M. Bulu Panjaitan. Yang ke-13 Inam Nyonya Situa G. Batu Pandi Bulu Siregar. 14 Inam Nyonya R. Simanjutak R. Bulu Sinurat. 15 Inam Nyonya OHT Alipanang AP Bulu Buka Barat. 16 Gilbert Nugraha Silaban. 17 Inam Nyonya EJ Sitorus C Bulu Panjaitan. 18 Inam Nyonya V Silaban R Bulu Papahan. 19 Inam Nyonya BP Sinali L Bulu Sianipar. 20 Inam Nyonya T Silai H Bulu Marpau. 21 Amasito H Manukali. 22 M. Tambunan. Yang 23 Inam Nyonya S Sianipar SP Bulu Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat yang sakit. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 24 sampai 30 Oktober 2022. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Kegiatan menyambut pesta Butilon dan pesta puncak penutupan tahun kesehatian. 1. Senam bersama, donor darah, pemeriksaan kesehatan atau mohon untuk membawa KTP dan perlombaan memasak bubur Manado antar wilayah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 jam 8.00 WITA. 2. Dekorasi hasil bumi berupa buah, sayuran per wilayah dan dekorasi suatu talenta pada Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 jam 10.00 WITA. Yang ketiga, pesta Butilon dan pesta puncak tahun kesehatian. Kegiatan yang dilaksanakan: A. Ibadah minggu pesta Butilon. B. Makan bersama. C. Penyerahan hadiah kepada pemenang perlombaan di tahun kesehatian. D. Penampilan kreasi tahun kesehatian dari setiap wilayah masing-masing 15 menit. Dan E. Hiburan hari Minggu tanggal 6 November 2022 jam 9.00 WITA. Yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat pada warta yang ada di kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas mari kita selalu berdoa. Jemaat yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan warta yang telah dibacakan oleh Pak Malado kita tentang rencana pesta panen ataupun pesta Butilon yang digabungkan dengan pesta puncak tahun kesehatian. Sesuai jadwal sebenarnya itu dilakukan di bulan Oktober ini, tapi dengan penyesuaian dan sesuai dengan rapat dari panitia tahun kesehatian bersama dengan majelis, maka diadakanlah pesta panen dan pesta tahun puncak tahun kesehatian itu digabung pada tanggal 6 November 2022. Jalan kita seluruh jemaat dan seluruh majelis untuk mensyukuri segala berkat dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima sepanjang tahun ini sambil mengakhiri puncak tahun kesehatian di tahun 2022. Dengan demikian panitia dan bersama dengan jemaat akan mengadakan beberapa kegiatan di dalam menutup pesta kita ataupun tahun kesehatian kita ini, seperti yang telah dibacakan oleh Amang Situa tadi, pembawa warta. Kita akan melaksanakan senam bersama, donor darah dan pemeriksaan kesehatan.
Dan juga ada perlombaan yang dilakukan antar wilayah di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Jadi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian remaja dan apostol gunung yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah juga rangka kegiatan yang bersama-sama dengan seksi kesehatan. Dan kita juga memanggil tim kesehatan yang boleh melayani di tengah gereja kita ini, terlebih di dalam pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Diminta 50 orang. Jadi kami meminta dengan sangat kepada Bapak Ibu sekalian, bila mana ada dari antara keluarga kita, teman kita yang mau mendonorkan darah, agar sudilah kiranya datang di hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Terlebih kepada jemaat kami, orang tua kami yang lanjut usia, berkenan untuk datang dalam pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh panitia tahun kesehatan bersama dengan seksi kesehatan dari gereja kita. Demikian juga dengan perlombaan antar wilayah. Ini sebagai rangka dengan mewujudkan kekompakan kesehatan di tengah-tengah wilayah kita. Kiranya kita dapat melaksanakannya dengan sukacita. Terlebih juga di acara puncak kita nanti di tanggal 6 November 2022 akan diadakan juga kebersamaan di antara wilayah untuk melaksanakan dekorasi, karena itu pesta Gotilon identik dengan pesta panen yang kita laksanakan seperti mana biasanya setiap tahun. Maka untuk dekorasinya akan diberikan kepada setiap wilayah yang akan memberikan kreasinya di dalam dekorasi hasil bumi per wilayah untuk menampilkannya sebagai dekorasi altar kita yang akan kita laksanakan di ibadah kita di tanggal 6 November 2022. Dan di pesta Gotilon ataupun penutupan tahun kesehatan itu kita melaksanakan ibadah minggu yang digabung dari sekolah minggu, bahasa Indonesia dan bahasa Batak masuk pukul 9.00 IPA, dan di sana akan diberikan penyerahan hadiah dari beberapa kegiatan yang telah kita lakukan di sepanjang tahun ini. Dan nanti ada penampilan kreasi tahun kesehatan dari setiap wilayah, dan itu ditentukan sesuai dengan hasil kesepakatan dari wilayah. Apakah yang akan dia tampilkan pada pesta tersebut sesuai dengan apa yang telah dimusyawarahkan, baik itu dalam bentuk tarian dan lain sebagainya, kegiatan hanya untuk memeriahkan. Dan di sana kami mengharapkan partisipasi setiap wilayah agar di penutupan tahun kesehatan ini kita dapat mengakhirinya dengan sukacita dan kita dapat merasakan kesehatan terlebih di tengah-tengah wilayah kita masing-masing, dan ditutup dengan makan bersama. Demikianlah acara yang akan kita laksanakan tanggal 6 November 2022 besar harapan kami dari panitia, dari seluruh Parhalado HKBP Makassar, dari sekolah minggu remaja Naposo Gunung. Bapak Ibu ikutlah bersama-sama untuk merayakan, mensyukuri di dalam ibadah puncak kita nanti di tanggal 6 November 2022 sebagai jalan kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang kita terima di sepanjang tahun, atas segala pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita di tahun 2022 sebelum kita masuk di tahun gerejawi yang baru di bulan November, di akhir minggu keempat November ini. Demikianlah penyampaian kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyalakan persembahan kepada Tuhan sambil menyanyi dari buku MD, nyanyian buku MD nomor 247 ayat 1 dan seterusnya. Amen.
Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala karunia dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan di dalam hidup kami. Kiranya ya Tuhan, kasih setia-Mu tetaplah dalam kami, yang menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang masih Tuhan percayakan di dunia ini. Dan demikian juga ya Tuhan, dengan di ibadah kami ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami ya Tuhan dapat mengerti akan firman-Mu, dan itu dapat menjadi kebenaran dan menjadi pegangan di dalam hidup kami yang menuntun kami untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki, dan untuk menjadi anak-anak Tuhan, saksi kecil Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang maha baik, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di minggu kita hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang ingin hidup bahagia. Tak ada seorang pun yang ingin menderita. Sekalipun kenyataan membuktikan tak seorang pun yang dapat menghindari penderitaan. Namun sedapat mungkin sakit dan derita harus dihindari. Sebaliknya, kesenangan, kebahagiaan selalu kita upayakan. Itulah prinsip yang dipegang oleh manusia, apalagi kita yang berkumpul di gereja, di bahasa Indonesia ini. Gak ada ingin menderita. Kita selalu menginginkan kebahagiaan. Kita selalu menginginkan ketenangan. Kita selalu menginginkan kenyamanan. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kenyataan ini.
sebenarnya kita pun sebagai manusia dilahirkan di tengah-tengah dunia ini tidak diciptakan untuk menghindari penderitaan. Bahkan kita yang telah jatuh di dalam dosa, kita harus berseberangan dengan hal demikian. Karena itu adalah upah kita, karena itu adalah perbuatan kita. Silih berganti kita harus merasakan. Namun bagaimanakah kita ketika sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang percaya akan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di tengah-tengah dunia ini? Apakah kita harus merasakan ini? Apakah orang-orang yang percaya kepada Kristus menderita? Apakah itu sebuah rumus ataupun sebuah ketetapan bagi orang-orang yang mengatakan Yesus sebagai juru selamatnya, yang mengatakan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat bagi dia? Apakah itu menjadi sebuah pernyataan orang Kristen harus menderita? Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus di Matius 16 ayat 24. Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, Yesus tidak pernah menjanjikan kesenangan bagi setiap orang yang mengikut dia. Dia bahkan katakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikuti aku. Apakah yang dikatakan Yesus ini adalah sebuah ukuran? Ya, itu adalah ukuran bagi kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri datang di tengah-tengah dunia ini untuk meletakkan kepalanya pun dia tidak memiliki. Tetapi inilah yang selalu dikatakan Yesus kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Meninggalkan segala kenikmatan, mau menderita dengan Yesus dan melihat itu adalah bagian untuk belajar, merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Yesus. Mengikut dia ataupun memikul salib adalah cara dan bagian kita sebagai orang Kristen. Tidak pernah Yesus mengatakan ikut aku, kau akan mendapatkan kesenangan, tidak. Tetapi bagaimana kita belajar dari Yesus di tengah-tengah dunia ini yang telah mengerjakan keselamatan yang luar biasa bagi kita. Dia banyak mengalami penderitaan, kepahitan, bahkan dia juga harus memberikan hidupnya bagi kita. Itulah yang selalu dikedepankan oleh Yesus bagi kita, agar kita sebagai orang-orang yang mengatakan dia sebagai juru selamat hidup kita, diri kita, Yesus sebagai patron, Yesus sebagai contoh dan teladan. Hal inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Mengenal Timotius yang pada masa mudanya, yang dia dipakai oleh Allah untuk memberitakan pemberitaan Injil, dan itu dilihat oleh Paulus sebagai karunia yang besar yang Tuhan berikan kepada dia di usia mudanya, di usianya yang masih belasan. Ini adalah hal yang baik dilihat oleh Paulus bagi dirinya. Maka ketika Timotius memberikan dirinya, memberikan hidupnya, mengabdi, melayani untuk pemberitaan Injil, Paulus melihat itu adalah sebuah kesempatan besar. Tetapi bagaimanakah di usianya yang muda? Apakah dia menjadi orang yang bisa tahan uji, yang mau menderita, yang menjadi anak yang setia di dalam pemberitaan Injil di usia yang masih relatif muda? Kalau kita bisa baca, kita cari, dikatakan usia si Timotius pada saat itu masih 15 tahunan. Coba kita bayangkan usianya begitu, dia harus melayani jemaat yang di Efesus, menjadi seorang rekan pelayan daripada Paulus. Tetapi dia katakan di awal dalam kitab ini, engkau Timotius, aku sangat bersyukur mengenal engkau. Demikianlah aku melihat hidupmu dari saat engkau kecil, engkau diberangkatkan dari sosok yang selalu memberikan firman Tuhan yang mengarahkan dan membimbing engkau, sehingga engkau menjadi orang yang taat dan setia terhadap panggilanmu. Dari peran daripada ibumu, nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Dan dia memuji ini, dan dia merasakan kehadiran
kehadiran daripada Timotius ini adalah jalan Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melanjutkan tongkat estafet Paulus memberitakan pemberitaan Injil kepada jemaat yang ada di Efesus. Tapi dia mengatakan luar biasa. Inilah yang kita lihat peranan daripada seorang ibu, seorang perempuan yang memberikan pengajaran, yang memperkenalkan Yesus pada masa tumbuh kembang Timotius, sehingga ketika Paulus mengatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakinkan hidup juga di dalam dirimu. Peranan inilah yang amat penting, yang tidak bisa kita lepaskan. Kenapa Timotius menjadi seorang hamba Tuhan di usia yang muda, setia terhadap pemanggilannya, itu tidak terlepas dari sosok ibu dan sosok nenek yang selalu mameneon hata di bata, yang memberikan firman Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi seorang pelayan yang tangguh dan setia terhadap panggilannya. Nah, berbahagialah yang di sini yang menjadi seorang ibu. Peranan kita menjadi seorang ibu itu adalah jalan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang amat besar. Itu mengapa kecerdasan seorang anak itu amat dipengaruhi juga dari peranan seorang ibu. Jadi penting seorang ibu itu, seorang perempuan itu agar mengupayakan agar dirinya cerdas secara spiritual, cerdas secara intelektual. Nah, itu akan dia berikan kepada anak-anaknya. Itu terjadi kepada Timotius. Maka dikatakan si Paulus bilang, aku sangat berbahagia karena pertama-tama iman seperti hidup di ibumu dan nenekmu, Lois dan Eunike. Bapak daripada si Timotius ini adalah seorang yang tidak mengenal Allah, orang Yunani. Tetapi kita lihat bagaimana peran daripada neneknya dan ibunya yang memberangkatkan dia, yang memperkenalkan Yesus di dalam masa tumbuh kembangnya. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kita. Kenapa tadi di epistel dikatakan siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu didapatkan oleh Timotius karena dia memperhatikan akan firman dan melihat itu sebagai sesuatu yang paling penting, yang paling fundamental di dalam kehidupannya, sehingga dia menjadi orang yang merasakan kebaikan Tuhan di tengah penderitaan yang dia rasakan, di tengah tantangan kehidupan, dan akhirnya Tuhan memberikan apa yang ia inginkan dan memberikan kemenangan baginya. Tadi di episode tadi yang luar biasa, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita lihatlah di sini berharganya yang lebih pentingnya firman Tuhan itu menjadi dasar kehidupan kita. Dan itu yang diajarkan oleh si Paulus kepada Timotius. Dia tuliskan juga di dalam kitab ini di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan tadi di dalam epistel kita dikatakan memperoleh hikmat itu jauh lebih besar dari emas, jauh lebih besar dari hal-hal yang kita cari di tengah-tengah dunia ini. Penting bagi kita untuk melihat apa yang lebih prioritas di tengah-tengah kehidupan kita. Benar, emas itu penting. Benar, segala sesuatu pencapaian itu penting di tengah-tengah dunia ini, memberikan kebahagiaan bagi kita. Tapi yang lebih berbahagia itu, yang lebih utama itu, ketika kita melihat firman Tuhan itu adalah sebagai dasar bagi kita, yang memberikan hikmat, yang memberikan pengertian bagi kita. Ketika ada terjadi situasi yang tidak kita inginkan di dalam mengikuti Yesus, firman Tuhan itulah yang akan membangun hidup kita, mengarahkan kita, sehingga kita seperti si Timotius ini. Dan itu dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam segala perbuatan. Ini yang dikatakan oleh Paulus
pun menganggap engkau mulia, rendah karena engkau mulia. Hal ini menjadi sebuah perenungan, sebuah berita sukacita bagi kita. Bila Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang ingin mengikut aku haruslah menyangkal diri dan memikul salib. Berarti kita di tengah-tengah dunia ini tidak dapat terlepas dari segala penderitaan yang kita alami di dalam menyaksikan iman kita. Tetapi ada hal yang luar biasa yang memberikan kekuatan bagi kita, yakni dikatakan oleh Paulus lah, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus. Mengapa jawaban yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius ini, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus? Dapatkah kita menjadi kuat ketika kita melihat bahwa hanya jawaban kasih karunia itu adalah yang harus kita pegang di dalam hidup kita? Dan itu amat jelas dan dirasakan oleh Paulus. Dia mengatakan kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kelepasan bagi kita. Memang apa yang dirasakan oleh Timotius tidak serta-merta dia terlepas dari segala beban dan penderitaan di tengah-tengah jemaat Efesus yang pada saat itu tidak banyak menerima tentang pemberitaan Injil. Banyak juga orang yang mencekal dia. Pemerintahan kekaisaran Romawi yang banyak mengintimidasi, menyiksa orang-orang Kristen pada zaman ini. Tetapi Paulus mengatakan kasih karunia Tuhan itu cukup bagimu. Karena ketika kasih karunia Tuhan itu kita imani dan kita percayai akan menuntun dan akan memelihara hidup kita, disitulah kita dapat melihat bahwa jauh lebih besar kasih karunia Tuhan daripada penderitaanku. Penderitaanku, tantanganku, kesusahanku, sekalipun aku dicaci maki, dihina, dihindari, bahkan ditimpahkan segala sesuatu yang tidak berkenan bagiku karena sebuah kebenaran dan karena sebuah menyaksikan iman, tetapi tidak mengurangi akan syukurku, kedekatanku kepada Tuhan. Maka kalau Yesus mengatakan khotbah di bukit, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya dan dicela dan diberikan segala yang tidak baik hanya karena mengikut Kristus. Berbahagia. Berbahagia karena kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar. Berbahagia karena kita lihat apa yang saya rasakan tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Yesus yang telah melepaskan aku, memberikan pengampunan dosa bagiku. Karya penyelamatan yang ia kerjakan bagiku jauh lebih menyakitkan dari apa yang kurasakan pada saat ini. Di sini kita bisa melihat kasih karunia Tuhan itu jauh, dan itu amat penting dan paling utama yang harus kita ingat, imani, dan percaya. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, kuatlah, ingatlah kalau khotbah yang beberapa minggu yang lalu dikatakan oleh Paulus di suratnya di Korintus. Dia katakan, sebab justru di dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Karena perkataan Yesus ketika Paulus mengatakan Tuhan ada duri dalam di dalam dagingku, dia berseru kepada Tuhan 3 kali. Sakit sekali penderitaan Paulus. Tetapi Yesus mengatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu karena justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan disinilah kita melihat bagaimana ketika di dalam penderitaan kita tetap teguh dan setia dan tetap percaya akan kebaikan Tuhan, kita sukacita kita tidak akan berkurang. Kita akan mengatakan, ya Tuhan, cukup dengan nyata kasih karunia yang kau berikan kepadaku. Kita akan melihat bentuk segala tantangan, cobaan, penderitaan yang kita rasakan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak gampang putus asa dan bersungut-sungut. Maka dikatakan oleh Pauluslah, tetaplah engkau terhadap pengajaran yang kuberikan kepadamu.
Ajarkanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang cakap mengajar orang lain. Mengapa begitu penting pesan ini yang pertama disampaikan oleh Paulus kepada Timotius? Menyampaikan, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Ini adalah cara bagaimana tongkat estafet pemberitaan Injil itu tetap dilakukan oleh orang-orang yang dapat melakukannya dan tidak terputus, sehingga penyebaran tentang Injil ini, tentang keselamatan ini diketahui oleh semua orang. Dan itu ada pada kita. Sotumtar tadi akan tua-tua, semua orang tua, untuk mengajarkan hal yang baik dengan firman Tuhan ini kepada anak-anaknya. Kalau orang tua ada anak kecilnya datang ke gereja membawa anaknya untuk dibaptis, apa sebenarnya yang dikatakan oleh pendeta tugas sebagai orang tua? Nah, orang tua mengajari anak kami mana dahatani debata. Nah, orang tua maukah engkau mengantarkannya kepada ke sekolah minggu? Mana dahatani debata ke pastoran Mihala Kristen. Nah, jadi kalau dikatakan oleh Timotius tadi, percayakanlah apa yang kuajarkan ini kepada orang-orang yang dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Itu ada pada kita. Tidak melulu orang yang memang dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan pemberita Injil sendiri di tengah-tengah dunia ini yang mendapatkan tugas ini. Itu ada bagi setiap orang tua dan setiap orang yang percaya, yang telah bersama-sama disatukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sotumtar tadi, jangan kita terlewat melihat apa yang paling penting di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk mengajarkannya kepada anak sudut nauposo karena mobi mahamu akan ketujuan nanti. Sotung gabe merlupa kita pasti sekolah melangkaya kota tua kapar binutuan dan dan habe lupa kita mamemehun akahatan di mata itu ibadah. Jangan menjadi prioritas bagi kita orang remaja dan anak sebelum kau membuat kecerdasan intelektual itu lebih pintar, lebih bertambah-tambah, tetapi kita lupa apa yang lebih prioritas di dalam hidup kita ini, yakni kecerdasan spiritualitas. Itu tadi yang dikatakan Amsal. Lebih berharga hikmat daripada perak, lebih berharga hikmat daripada emas. Justru karena orang berlomba-lomba mencari pencapaian, dia pikir itu kebahagiaan, prestasi, reputasi, dan lain sebagainya, menjadikan dia jatuh di dalam kecokakan. Amsal tadi sudah mengatakan itu di pasal 18 dan ayat 17. Orang yang sombong, orang yang congkak akan jatuh. Tetapi ketika kita melihat apa yang lebih baik di dalam hidup saya, adalah ketika firman Tuhan ini mengajarkannya dengan baik kepada orang-orang yang di dekatku, orang-orang yang kukasihi, orang-orang yang patut aku bagikan, sehingga dia tidak menjadi orang yang terhilang, tetapi dia melihat sebagai firman Tuhan ini dasar baginya dan Yesus satu-satunya sebagai juru selamatnya. Maka ini juga menjadi sebuah perenungan yang amat berharga bagi kita. Kalau Paulus tadi mengatakan kepada Timotius, percayakanlah kepada orang-orang yang dipercayai, dan kita adalah orang-orang yang dipercayai, dan kita adalah orang-orang yang telah menerima tongkat estafet itu. Apa yang kita ketahui tentang Kristus, beritakanlah itu kepada sekeliling. Kita tidak mengatakan harus mengkristenkan orang lain, tetapi bagaimana orang terberkati melihat perilaku kita, kehidupan kita yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Itu kenapa Mahatma Gandhi, seorang yang mengagumi Yesus, dia mengatakan demikian. Seandainya saya melihat kehidupan Yesus ada pada orang-orang Kristen, saya mau memeluk agama Kristen. Tapi realitanya dia tidak menemukan itu. Itu pernyataan dari seorang yang kita kenal, tokoh yang kita kenal di dunia ini. Bila Timotius mengatakan, berikanlah, ajarkanlah kepada orang yang dipercayai, kita menerima tongkat estafet itu, amang, inang, remaja, naposo dulu. Beritakanlah firman.
baik atau tidak baik waktunya. Itu juga yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Baik atau tidak baik waktunya. Bahkan Allah juga mengatakan kepada Musa, agar Musa mengatakan kepada bangsa Israel, ketika engkau duduk, ketika engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, perkatakanlah firman Tuhan, tuliskanlah itu di dahimu, tuliskanlah itu di pintu rumahmu. Inilah betapa berharganya. Maka ketika Salomo mengatakan takut akan Tuhan adalah merubah hikmat dan pengetahuan, sejaya-jayanya Salomo di dalam masa pemerintahan dan kekuasaannya, dia menjadi orang yang tumbang pada akhirnya ketika tidak mengedepankan akan kehendak Allah. Maka dia tuliskanlah beberapa kitab di dalam Alkitab kita ini yang mengajarkan pentingnya hikmat itu, pentingnya untuk menghidupi akan firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat ketika Paulus mengatakan tahanlah, kuatlah untuk menderita. Dari manakah kita dapat belajar? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan yang sedang dan tentang soal-soal penghidupan, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Belajar dari seorang prajurit yang tidak memusingkan apa yang ia pusingkan tentang penghidupannya. Belajar tentang seorang olahragawan yang bertanding mengikuti segala aturan mainnya. Kalau dia tidak mengikuti, dia akan dikualifikasi, dia akan dikeluarkan. Tetapi ketika dia menjadi seorang olahragawan yang tekun berlari dan berjuang, dia akan mendapatkan kemenangan. Belajarlah seperti seorang petani. Seorang petani harus bekerja keras mengupayakan agar apa yang dia tanam dapat berbuah dan bertumbuh dengan baik. Tetapi dia adalah orang yang pertama mengecap dan menikmati hasil yang pertama atas apa yang dia tanam. Ini adalah 3 dasar yang dapat kita pegang sebagai orang-orang Kristen yang mengikut Kristus. Sebagai prajurit, komandan kita siapa? Adalah Yesus. Kita akan melihat apa yang Dia kerjakan bagi kita. Ketika kita melihat apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, kita akan memberikan hidup kita dan bekerja sesuai apa yang Dia inginkan. Tidak memusingkan apa yang kita pikirkan tentang akan hari-hari esok, soal penghidupannya. Karena apa? Orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, sekalipun di dalam segala penderitaannya, Tuhan akan cukupkan dia. Tuhan akan pelihara dia. Tidak pernah seorang yang dipakai oleh Tuhan yang mengabdikan dirinya, yang percaya akan kebaikan Tuhan kekurangan. Dan itu telah dihidupi oleh
proses yang melatih spiritualitas kita, jiwa kita, agar kita mendapatkan kemenangan. Yesus saja dimuliakan menjadi seorang anak dari Dia adalah jalan keselamatan. Dia tidak mengerjakan itu dengan cara yang mudah. Bahkan Dia merelakan dirinya untuk mati dengan kita. Dia anak Allah yang harus dimuliakan, tetapi Dia diludahi, Dia disiksa, Dia dihina, dan segala yang jahat ditambahkan bagi Dia. Maka belajarlah, jadilah seperti seorang prajurit yang tangguh, prajurit Kristus Yesus. Jadilah seperti olahragawan, dan jadilah seorang petani. Seorang petani juga, dia harus bekerja keras. Dia harus berupaya untuk bagaimana apa yang dia kerjakan itu berhasil. Tetapi dia harus mempersiapkan dirinya kalau hasil daripada yang dia tanam itu tidak baik atau musim tidak baik, seperti berita. Mungkin Bapak Ibu remaja Nampos 10 melihat berita itu seorang petani melon ya. Dia menangis sejadi-jadinya di ladangnya karena kena kebanjiran. Karena sudah banyak modalnya, usaha dan upayanya yang dia buat di sana, tapi dia tidak mendapatkan hasil. Nah, hal ini adalah sebuah perenungan bagi kita. Kalau dikatakan oleh Paulus tadi, bagaimana kau belajar seperti seorang petani, harus sabar. Kalau ada musim panas, musim hujan dan lain sebagainya, kau harus sabar. Kau harus melatih dirimu, kau harus menerima kenyataan, dan itu adalah upaya untuk mematangkan imanmu. Sama tadi seperti realita ataupun berita yang kita tonton tadi. Sesungguhkan dia, ibu-ibu sudah tahu harga cabai dulu? Iya, tomat 4.000 sekilo, cabai 22.000 sekilo. Nah, saya belanja ya. Ya tahu pasar kita beda. Kalau di sini ikut rendah. Jadi kalau saya pikirkan itu, apalagi keuntungan petani. Itu harga jualnya 25.000 sekilo, tomat 4.000 sekilo. Kalau petani itu sudah dipupuknya, itu sudah ditahannya panas dan lain sebagainya. Mungkin petani pada saat ini menangis, sudah habis modalnya, dia pekerjakan lagi orang memanen daripada hasil ladang. Tetapi itu adalah bagian bagaimana dia melihat suka duka. Itu adalah cara untuk mematangkan dia menjadi petani yang kuat, yang sabar, yang teguh. Demikian juga dengan kita. Segala sesuatu bisa datang silih berganti. Bahkan seperti yang dirasakan oleh Timotius dan Paulus ini, banyak hal-hal yang menyedihkan di dalam hidupnya. Bahkan Paulus harus dibelenggu di dalam penjara, dan dia harus merasakan kematian, mati martir untuk mengikut Yesus. Tetapi itu adalah bagian yang luar biasa baginya. Maka dia katakan, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau Tuhan mengatakan bagiku aku harus mati di penjara ini, adalah itu keuntungan, karena aku sudah memberitakan Yesus. Kalau nanti hukumanku bagiku aku terlepas dari penjara, keuntunganlah bagiku itu untuk berbuah. Nah, hal inilah yang tiga ini harus kita pegang di dalam hidup kita. Belajarlah seperti seorang prajurit, belajarlah seperti seorang olahragawan, belajarlah seperti seorang petani, karena di sana dituntut bagi kita sebuah ketekunan, sebuah kesabaran, sebuah keikhlasan, ketaatan untuk mengikut Yesus. Karena tidak sekarang kita terima apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Pada masanya Tuhan akan menjanjikan bagi kita tempat yang luar biasa, yakni surga bagi setiap orang yang percaya. Maka dikatakanlah di Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ketekunanlah yang menjadikan kita menerima upah. Ketekunanlah yang menjadikan kita menjadi orang yang menang. Ketekunanlah yang menjadikan kita menjadi orang yang bersabar di tengah-tengah dunia ini. Agar di sana kita dapat melihat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena pemberitaan Injillah aku menderita, maka aku dibelenggu seperti orang jahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat
mendapatkan upahnya. Seperti Tuhan Yesus yang dimuliakan sebagai Bapa dan keselamatan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakanlah, mengikut Yesus adalah keputusan. Kutahinkan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, apapun situasinya, bahkan ini penting bagi remaja dan raposo dulu. Kalau ada hal-hal yang menggiurkan di tengah-tengah dunia dan kehidupan, jangan sekali-kali meninggalkan Yesus. Jadilah kita sebagai pejuang dan prajurit Kristus yang setia. Jangan karena urusan percintaan, urusan karir, urusan reputasimu, meninggalkan identitasmu sebagai Kristen, meninggalkan harga dirimu yang telah disematkan di dalam Yesus Kristus karena urusan uang, urusan cinta, urusan kedudukan dan lain sebagainya. Jadilah ikut menderita. Kalau ada seseorang yang hidupnya begitu-begitu saja, dia katakan kenapa hidupmu seperti itu saja, akhirnya orang membuli dia dan lain sebagainya. Karena banyak sekarang di zaman sekarang karirnya semakin meningkat tetapi jalannya tidak baik, tetapi dia menjadi orang yang tetap setia dan tekun terhadap pemanggilannya menjadi orang yang jujur. Itu jempol. Maka kalau saya katakan kemarin di khotbah bahasa Batak, Jokowi menyoroti para petinggi polisi, dia katakan berhentilah untuk hidup di dalam hedonisme. Tunjukkanlah dirimu yang memiliki sense of crisis. Itu penting bagi kita, menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang yang berintegritas. Bahkan kalau di perkantoran kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di sekolah kita, selalu dikatakan menjadi siswa yang berintegritas, yang no korupsi, no narkoba dan lain sebagainya. Itu identitas. Kalau identitas kita apa? Tunjukkanlah kita menjadi pengikut Kristus. Identitas kita belajar dari Kristus. Sekalipun hidupku demikian tidak banyak, tidak akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa di dunia ini, tetapi aku tidak mencelai diriku. Harga diriku tetap di dalam Kristus. Sekalipun menderita, dicaci maki, dihindari dan lain sebagainya. Karena apa? Tujuanku adalah Kristus yang telah menang. Tujuanku, aku ingin bersama-sama dengan Dia memerintah. Aku ingin bersama-sama dengan Dia hidup. Aku ingin bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah Dia janjikan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakanlah di dalam sanubarimu, mengikut Yesus adalah keputusanku. Kutahinkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang Maha Baik untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan di minggu yang berbahagia ini. Betapa pentingnya ya Tuhan kami belajar dari Yesus yang menjadi juru selamat bagi kami. Ia telah mengerjakan hal yang paling besar, memberikan dirinya menderita dan mengerjakan keselamatan bagi kami manusia yang berdosa. Itu Tuhan adalah cara dan jalan bagi kami untuk belajar darinya. Dia adalah anak yang Engkau muliakan, tetapi Dia datang menjadi seorang hamba. Dia datang ke dunia ini dengan segala keberadaan. Dia dihina, dicaci dan dimaki, tapi Dia tetap setia dan teguh terhadap visi dan keselamatan yang Dia kerjakan di dunia ini. Demikian juga Tuhan dengan kami. Jadikanlah kami menjadi prajurit Kristus yang setia, tahan, uji tekun di dalam segala perjalanan hidup kami. Jadikanlah kami ya Tuhan seperti olahragawan yang berjuang keras, bertekun di dalam pertandingan yang boleh kami saksikan di tengah-tengah hidup kami. Itu jalan kami untuk mematangkan hidup kami ya Bapa, agar kami